Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan pindah diskusinya ke diskusi tentang ChatSonic. Kalau belum familiar dengan ChatSonic, bisa browse, bisa nonton video saya sebelum ini. Tapi yang jelas, ChatSonic itu punya tagline yang menarik gitu. Like ChatGPT with superpowers. Jadi dia mempromosikan bahwa si ChatSonic ini itu lebih bagus dari ChatGPT gitu. Paling tidak menurut si ChatSonic ini ada tiga kekuatan utama. Ada tiga kekuatan utama ChatSonic dibandingkan dengan ChatGPT. Kita review lagi yuk. Video kemarin sudah dibahas, kita review lagi. Yang pertama, dia bisa include the latest Google data gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada tombol include latest Google data gitu. Jadi dia bisa masukkan informasi terkini dari Google. Tapi nanti kita lihat kalau urusan akademik, references bisa nggak ya? Kita coba nanti. Yang kedua, dia bisa generate image dengan deskripsi yang kita masukkan di ChatSonic ini. Kita lihat juga. Jadi membayangkan si ChatSonic ini mungkin mirip kayak ChatGPT tambah Midjourney gitu ya. Mungkin habis ini kita akan bikin review tentang Midjourney atau website yang jadi image generator. Ada Midjourney, ada DALL-E, ada Playground kalau tidak salah. Nanti kita bikin reviewnya. Jadi itu kekuatan yang ditawarkan oleh ChatSonic gitu. Jadi bisa informasi terkini dari Google masuk, bisa bikin gambar, generate gambar, terus dia punya fasilitas voice commands gitu. Yang belum muncul di ChatGPT gitu. Mas Isang, berarti memang si ChatSonic ini lebih superior dari ChatGPT dong gitu. Perlu dipahami bahwa ChatGPT itu kan masih dalam proses testing ya, beta. Dan dia sedang lagi asik-asiknya makan input dari kita gitu. Setiap kali kita memasukkan perintah ke ChatGPT, ChatGPT akan langsung belajar gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan ChatGPT, kita sedang memberi makan pengetahuan ke ChatGPT-nya gitu. Dan bayangan saya dalam beberapa waktu ke depan jika ChatGPT itu mulai including feature seperti ChatSonic ini, ChatGPT bakal mungkin akan mengalahkan ChatSonic gitu ya pada saatnya gitu. Sekarang ChatSonic yang sudah well established lebih dahulu gitu. Sayangnya memang ChatSonic ini berbayar gitu ya, bayar. Tetapi bukan bayar, tapi berlangganan. Dan langganannya pun tidak sangat mahal kok. Ada banyak pilihannya gitu. Yang menarik dari konsep di ChatSonic mau dari gratisan maupun yang bayar adalah kita bisa milih kualitas tulisan yang dihasilkan oleh si ChatSonic ini. Ada ekonomi, average, good, sama premium. Nah, kalau misalkan saya free trial, saya dapat 2.500 kata yang premium. Premium. Jadi yang dihasilkan oleh ChatSonic ini kata-katanya bagus banget. Belum saya coba. Saya khawatir saya khawatir kehilangan jumlah gratisan gitu. Kalau mau good saja itu katanya jadi banyak 6.250. Kalau average jumlah katanya tambah banyak 12.500. Kalau kualitas informasi yang dihasilkan oleh ChatSonic ini kualitasnya ekonomi, maka jumlah kata yang dihasilkan untuk yang free trial itu 2.500 kata. Ini sedang saya coba karena banyak gitu untuk review saja. Tapi jika teman-teman ingin coba Writesonic monggo mawon, kita silakan saja. Silakan kunjungi writesonic.com, start it for free, login pakai Google account, dan kemudian jangan lupa ketika sudah masuk ke sini, cek di panel sebelah kiri, ada yang namanya ChatSonic, dan bisa langsung ngobrol dengan ChatSonic. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan ChatGPT, beberapa waktu yang lalu sudah mulai mencoba ChatGPT, ChatSonic ini memang mirip persis dengan ChatGPT. Gitu ya. Cuma memang kelihatan beberapa fitur tambahannya. Ada dari Google, ada voice command, dan nanti kita lihat apakah dia bisa generate. Nah, secara umum, ketika saya menggunakan ChatSonic yang free trial dengan kualitas informasi yang dihasilkan oleh mesinnya si ChatSonic ini adalah ekonomi, memang sekilas mirip dengan ChatGPT.
kualitasnya gitu. Cuma yang menjadi concern utama adalah ketika ngobrol dengan ChatSonic itu, responnya ChatSonic itu sedikit lebih lambat. Kalau di ChatGPT kan responnya seperti gitu, instan gitu ya. Kita tanya langsung jawab, kita tanya langsung jawab gitu. Nggak lebih dari 3 sampai 5 detik gitu untuk ChatGPT menghasilkan respons. Kalau ChatSonic agak sedikit lebih lama dan seringkali informasinya terpotong sehingga saya harus nambahi prompt gitu, please continue and please continue gitu. Tapi itu saya sangat sadari karena mungkin informasi yang dihasilkan dari ChatSonic ini kan lebih banyak karena dia including the latest Google data gitu. Jadi dia ngambil dari banyak banyak apa namanya sumber gitu ya dan kemudian membuat intisari dari informasi tersebut. Dapat dipahami jika kemudian hasil hasil waktu untuk meresponnya sedikit lebih lama. Yuk kita cek gitu. Karena saya dari pengalaman menggunakan ChatSonic interaksinya sedikit lebih lama, maka saya sudah masukin prompt-nya terlebih dahulu dan nanti kita lihat gitu ya. Nanti kita lihat jawaban yang dikasih oleh si ChatSonic ini. Saya mulai dengan sebuah prompt sederhana gitu. You are a professor in educational technology. You want to write a conceptual paper on flipped classroom. ChatSonic gitu. AI apalagi saya lupa. And what are some possible topics you can offer? Kemudian si ChatSonic ngasih ngasih possible topics gitu. Yang sebenarnya mirip mirip dengan ChatGPT gitu. Mirip, hasilnya mirip. Kemudian saya kejar lagi, could you explore more on this and support with relevant references? Karena dia bilang kan, dia bisa include latest Google data gitu. Kemudian diberikan informasi yang berkaitan dengan si abstrak tadi gitu ya, si topik tadi gitu. Tapi yang kalau kita lihat dia memberi satu references gitu, PAM et al 2020. Tapi kalau teman-teman cek itu di Google atau Google Scholar dia nggak muncul sama sekali. Jadi gejalanya sama dengan ChatGPT gitu. Both of them gitu, they will likely generate fake references gitu. Meskipun dia bilang, ChatSonic ya, dia bilang dia bisa generate, dia bisa include latest Google data. Tapi untuk yang urusan literature review dan references, ChatSonic belum bisa gitu. Sama kasusnya seperti ChatGPT. Itu satu. Kemudian saya nyoba lagi gitu. Kalau Anda itu professor in educational technology bikin puisi tentang AI dan future of education gimana gitu. As expected, mirip dengan Google ChatGPT bisa bikin. Nah, mirip-mirip nih bisa bikin. Apakah bisa bikinin judulnya juga? Bisa juga sama. Nah, yang beda dari ChatGPT adalah ChatSonic bisa bikin seperti ini. Kalau kita memasukkan prompt gitu ya, could you make an image to illustrate this poem? Kemudian oleh si ChatSonic akan dibuatkan ilustrasi gambarnya gitu. Ada dua gambar yang dihasilkan oleh ChatSonic dan kemudian nanti kita bisa download gitu. Di pojok kanan atas ada logo download dan kita bisa download di sana. Itu yang membedakan ChatSonic dan ChatGPT. Bahwa si ChatSonic ini memang literally gitu ya perpaduan antara ChatGPT dan Midjourney gitu. Bisa dieksplor lebih lanjut ya, terutama jika teman-teman lagi butuh banyak explore, banyak ilustrasi gitu. Tapi sekali lagi isu dengan AI generated image seperti ini, copyright, kemudian originality, the death of the artist, and so on. Nanti kita bisa diskusikan. Ya, jika ada yang tertarik bahas tentang isu itu, kayaknya juga saya mau ikut mendengarkan gitu, karena hal-hal kayak gitu masih baru juga buat saya untuk urusan image generator seperti ini. Nah, kemudian saya kejar, saya masih curiga nih, apakah benar-benar apakah ChatSonic ini benar-benar bisa masukin referensi dari Google Scholar? Saya tanya, is it possible for ChatSonic to get the data from Google Scholar? Dia jawabnya yes. Tetapi ketika saya minta untuk bikin literature review tentang ChatGPT dan ChatSonic yang berasal dari Google Scholar, yang terjadi adalah dia bikin made up references gitu yang semuanya palsu. Nggak ada nama-nama ini dan judul paper ini di Google gitu. Jadi sekali lagi highlighting mungkin bukan kelemahan ya,
highlighting sesuatu yang mirip terjadi di ChatGPT dan ChatSonic gitu. Jadi mereka itu memang seringkali generating fake references gitu. Di bagian itu mereka belum punya datanya. Tapi kalau urusan informasi terkini di Google, ya saya percaya. Tapi untuk urusan references, kayaknya masih menjadi PR besar. Kita bikin pendek, teman-teman silakan coba akses. Jangan lupa bisa diakses di writesonic.com. Get started, bikin akunnya, bisa masuk pakai Google account. Setelah itu masuk, akan ada user interface seperti ini. Klik ChatSonic dan mulai ngobrol dengan ChatSonic dan rasakan bedanya seperti apa. Nanti kita lihat beberapa waktu yang lalu kita bikin video tentang AI detector gitu, Open AI detector. Apakah si ChatSonic ini bisa terdeteksi oleh si detector tadi? Nanti kita lihat di video berikutnya. But that's all for today. That's all for this video. Thank you very much for watching. Tunggu tunggu diskusi-diskusi selanjutnya tentang AI di video berikutnya. Bye. Thank you.